dan untuk berdirinya di alas yang datar. Kemudian untuk kedua kakinya kita minta untuk dirapatkan. Silakan dirapatkan Mbak kakinya. Ya. Kemudian untuk kedua tangannya bisa diletakkan di samping tubuh atau menyilang atau dilipat ke depan dada. Jadi seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi pengaruh faktor keseimbangan proprioseptif ekstremitas atas. Nah, selanjutnya untuk matanya bisa tetap terbuka ya Mbak ya. Nah, di sini kemudian kita bisa berdiri di dekat pasien atau di belakang pasien. Kemudian di sini kita amati selama 20 detik. Nah, setelah 20 detik kita lihat apakah pasien bergoyang atau jatuh. Kemudian untuk Mbak lihat, untuk matanya bisa dipejamkan Mbak. Ya. Nah, di sini kita amati selama 30 detik. Nah, di sini setelah 30 detik kita lihat kemampuan pasien untuk mempertahankan posisinya agar tetap tegak. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi untuk interpretasinya, orang normal akan dapat berdiri tegak lebih dari 30 detik. Kemudian, bila dalam 30 detik itu badan pasien itu bergoyang menjauhi garis tengah, entah itu ke kanan atau ke kiri, maka ada gangguan fungsi keseimbangan. Dengan kata lain, untuk tes rembetnya positif. Nah, kemudian jika dalam keadaan mata terbuka pasien sudah jatuh, maka kita curiga adanya suatu kelainan yang terletak pada bagian cerebellum. Tetapi apabila mata tertutup, dia cenderung jatuh ke satu sisi, maka kita curiga adanya suatu kelainan yang terletak pada sistem vestibular atau proprioseptif. Nah, untuk pada pasien normal sendiri terkadang dia didapat tubuhnya sedikit bergoyang pada saat tes rombek dengan mata tertutup. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemeriksaan keseimbangan yang kedua adalah pemeriksaan tandem gait. Jadi nanti pasien diminta untuk jalan lurus ke depan dengan posisi tumit kaki kanan diletakkan di ujung jari kaki kiri, begitu sebaliknya. Baik Ibu, nanti Ibu silakan jalan ke depan dengan posisi tumit kaki kanan nanti diletakkan di ujung kaki kiri ya Bu. Silakan Ibu. Sudah Ibu. Jadi kita lihat untuk jalan pasiennya pada pemeriksaan ini kita amati jalan pasiennya untuk membedakan apakah ada kelainan baik vestibular ataupun cerebellar. Untuk kelainan vestibular, nanti pasien ketika berjalan tandem gait akan cenderung untuk berjalan ke arah kontralateralnya. Tapi ketika terjadi kelainan yang cerebellar, pasiennya cenderung akan terjatuh pada saat berjalan dengan tandem gait seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan tandem gait-nya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu Fukuda stepping test. Baik, untuk Fukuda stepping test di sini nanti bisa meminta pasien untuk menjulurkan tangan pasien Pak ke depan. Lalu Bapak nanti bisa menutup mata sambil berjalan di tempat sampai 50 kali ya Pak. Bisa ke depan. Dan pemeriksa bisa digunakan pasien dan dengan tangan juga untuk menghindari pasiennya agar bisa. Pak bisa dimulai Pak. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita nilai berapa pasien terjatuh dan juga apakah ada deviasi 45 derajat dari posisi awal pasien berdiri. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
46, 47, 48, 49, 50. Sudah Pak. Alhamdulillah jalan Pak, atas sesama ucapan terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pulse pointing test. Jadi pada pemeriksaan pulse pointing test ini terdapat 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada pinjer to pinjer, pinjer to nose, dan juga heels to chin. Yang pertama adalah pemeriksaan pinjer to pinjer. Jadi pada pemeriksaan pinjer to pinjer ini dapat dilakukan pada posisi pasien duduk ataupun berdiri. Jadi nanti untuk prosedur pemeriksaannya kita akan meminta pasien untuk menutup dan membuka matanya.
Ibu sudah mengerti? Baik, bisa kita lakukan. Ibu silakan. Baik, sekarang matanya bisa ditutup. Ibu silakan diekstensikan lagi tangannya. Baik, sekarang kita lakukan pada tangan ketral-tralnya ya Bu ya. Bisa dilakukan seperti yang tadi, tangannya bisa diekstensikan, lalu bisa disentuhkan pada ujung jari telunjuk saya. Baik, matanya bisa ditutup Ibu. Baik, yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan ini adalah deviasi dari gerakan yang dilakukan oleh pasien. Jika terjadi deviasi, maka dapat kita tentukan untuk konsistensi dari deviasi gerakannya. Selanjutnya adalah pinjer tunus. Jadi untuk prosedurnya sama seperti pinjer to pinjer, posisi pasien bisa dalam keadaan duduk atau berdiri, lalu namun di sini mata tetap dalam keadaan terbuka. Jadi untuk prosedurnya nanti ibu bisa mengekstensikan tangan ibu seperti ini, lalu ibu menyentuhkan ujung jari telunjuk ibu pada ujung hidung ibu, lalu dipindahkan ke ujung jari telunjuk saya seperti ini, lalu diikuti arah jari telunjuk saya. Apakah ibu sudah mengerti? Oh ya, baik, bisa kita lakukan. Ibu silahkan. Baik, bisa diganti Bu dengan tangan kontralateralnya. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan ini adalah tingkat keakurasian gerakan, kehalusan, kecepatan gerakan, dan juga tremor yang terlihat. Selanjutnya adalah pemeriksaan Hills-Tusin. Jadi untuk pemeriksaan Hills-Tusin ini adalah pemeriksaan lutut dan tumit. Jadi posisi pasien bisa dalam keadaan berbaring. Silakan Ibu bisa berbaring di sini. Lalu untuk prosedur pemeriksaannya itu kita dapat mengekstensikan kaki pasien seperti ini. Lalu bisa ditekuk seperti ini. Lalu kita dapat menentukan tumit kaki yang diekstensikan pada lutut kontralateralnya. Lalu kita bisa meminta pasien untuk menyusuri tuberositas tibia hingga ke ibu jari. Silakan bisa dilakukan Ibu. Bisa diulang ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Lalu dapat kita lakukan pada tungkai kontralateralnya. Kita ekstensikan seperti ini. Lalu kita tekuk, lalu tumit yang diekstensikan bisa dipindahkan pada lutut ya, lutut tungkai kontralateralnya. Bisa disusuri untuk tuberositas tibia hingga ke ibu jari. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ini adalah dapat kita tentukan dari keakurasian gerakan, kecepatan, hingga dan tremor yang terbentuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan rebound atau rebound test. Jadi untuk yang pertama langkahnya kita siapkan pasien. Nanti Bapak bisa seperti ini tangannya. Seperti ini Pak, nanti Bapak bisa menarik ke belakang ya. Pada saat posisi pasien kita fleksikan untuk lengan bawah dan juga kita aduksikan untuk bagian sikunya. Lalu kita menyuruh pasien untuk seperti posisi panco. Lalu nanti Bapak bisa tarik sekuat tenaga ke belakang. Lalu si pemeriksa akan menarik ke arah yang sebaliknya. Untuk tangan kanan si pemeriksa memegang dari bahu si pasien supaya nanti ketika si pasien melakukan refleks rebound itu tidak terkena pada muka si pasien. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya Pak? Baik, Bapak bisa tarik ke depan, saya akan menarik ke belakang. Yang kuat ya Pak. Lalu kita lepaskan secara tiba-tiba. Oke, baik. Lalu kita untuk pemeriksaannya lakukan di kedua sikunya, kedua tangannya. Permisi Pak, tangannya kayak tadi lagi. Nanti sama seperti yang sebelahnya ya Pak. Tarik ke belakang lalu saya akan menarik ke depan. Siapa? Lalu kita lepas dengan tiba-tiba. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk tes reboundnya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tes adenokinesis.
tes ini, pasien diminta untuk melakukan gerakan supinasi dan pronasi secara berulang-ulang. Ya Bu, setelah ini silakan Ibu tangannya untuk diletakkan di paha. Setelah itu Ibu bisa melakukan gerakan membuka menutup dari tangannya secara cepat ya Bu ya. Nah, kita dapat perhatikan dari keharusan gerakan, keakuratan, dan ketepatan dari gerakan yang dilakukan pasien. Ya, terima kasih Ibu, diharapkan untuk hasilnya normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemeriksaan intens tremor. Nah, pemeriksaan ini fungsinya untuk mengetahui apakah dari ibu itu ada gerakan yang cepat dan halus oleh karena fungsi damping dari cerebellum yang hilang. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, ibu bisa tangannya seperti ini, agak maju. Ya. Nanti di sini saya letakkan kertas untuk beberapa detik sampai menit. Mungkin akan saya evaluasi apakah terdapat tremor dari ibu. Ya, Bu. Nah, di sini kita amati jika terdapat yang gerakan cepat dan halus, berarti fungsi damping dari cerebellumnya telah hilang. Nah, di sini pasien gerakannya normal, tidak terdapat tremor. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Dr. Zara. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Isti. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan disartria untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Baik, Ibu, jika Ibu bersedia, silakan Ibu membaca. Di sini ada beberapa kata-kata. Silakan Ibu dibaca Bu dengan jelas. Mama, tip top, 50-50, thanks, Huckleberry, baseball player. Baik, untuk interpretasinya 0 berarti normal, kemudian untuk 1 mild sampai moderate, kemudian untuk skor 2 berarti severe. Jika pasien dapat membaca dengan jelas berarti normal, dan jika terdapat gangguan pada cerebellum, pasien tidak dapat membaca dengan jelas. Kemudian untuk suaranya kadang terlalu kencang, kadang terlalu lemah, atau kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan normal ya Bu ya. Ya Dok. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada Dok. Baik, jika tidak terdapat pertanyaan, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.